Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Baik, ketemu kembali dalam channel Mapangara Berbagi pada bagian Perjanjian Bungaya episode yang ketiga. Hari ini kami akan membahas 6 pasal dalam Perjanjian Bungaya yang sebelumnya sudah 12 pasal kami bicarakan. Baik, kita mulai. Baik, kita ketemu kembali berbincang-bincang mengenai pasal-pasal dalam Perjanjian Bungaya. Oke, mungkin kita bisa mulai. Ya. Selanjutkan di pasal ke-13, raja dan para bangsawan harus mengirim ke Batavia uang senilai 1.000 budak pria dan wanita dengan perhitungan 2/2 tel atau 40 emas Makassar per orang. Setengahnya harus sudah terkirim pada bulan Juni dan sisanya paling lambat pada musim berikut. Ya. Jadi dari pasal ini kita bisa melihat bahwa di Makassar juga itu ada emasnya ya, ada emas Makassarnya. Oke, sampai sekarang kalau kita jalan-jalan ke Sembopu, ya kita lihat emas dari Makassar. Sebenarnya dalam pasal ini itu kerajaan Goa kelihatannya memang menerima beban yang sangat besar ya. Ya bukan soal pelabuhan Sembopunya yang bebas itu sekarang terkontrol lagi oleh VOC, tapi dia juga harus membayar 250.000 ringgit sebenarnya, ya di luar dari budak, 1.000 budak perempuan dan 1.000 budak laki-laki. Kalau sekiranya dia tidak boleh mengirimkan budak itu, maka dia harus dikompensasi dengan uang. Jadi begitu Belanda. Jadi kalau dia memberikan sesuatu, kalau kamu tidak bisa bayar dengan apa yang kami mau, cukup kamu hitung dengan pakai kalkulasi uang saja. Kalau satu budak 1.000 ringgit ya, kalau 1.000 Anda bisa lihat berapa juta. Ya begitulah. Jadi kerajaan Goa harus menyiapkan itu dan dia harus menyiapkan sesegera mungkin dan harus selesai pada musim berikutnya. Tapi dalam beberapa hal sebenarnya setelah kematian Sultan Hasanuddin pun utang-utang kerajaan Goa itu belum sempat dilunasi. Anda bisa bayangkan karena dia tergantung pada musim dagang ya. Jadi Belanda VOC memperkirakan bahwa musim dagangnya akan datang, kamu pasti akan ada uang, ya kan? Kami tidak menjatuhkan kerajaan kamu, pelabuhanmu tetap jalan, tapi cuma kami dapat hak-hak istimewa. Tapi kan pasti kamu punya itu. Jadi kami kasih waktu kamu dalam musim dagang itu. Jadi itu yang dilakukan. Dan itu tadi 250.000 ringgit mereka harus serahkan di samping budak. Dan kalau tidak bisa, maka budak-budak itu dikompensasi lagi pada mata uang. Iya. Ya, begitu saja dia. Ya Pak, saya lanjutkan ke pasal berikutnya di pasal 14. Raja dan para bangsawan Makassar tidak boleh mencampuri urusan Bima dan wilayahnya. Ya, jadi kita ketahui bahwa kerajaan Goa itu punya hubungan darah yang cukup dekat dengan Bima. Karena beberapa istri Raja Bima itu adalah anak-anak bangsawan dari kerajaan Goa yang berdarah Makassar. Dan kita juga tahu bahwa kerajaan Goa dengan Bima itu ada hubungan ya ekspor impor beras ya bukan rempah-rempah. Jadi kalau kan ini orang-orang Goa ini ke Tidore ke Pulau Maluku itu dengan membawa ke Ternate itu dengan membawa beras menggantikan dengan rempah-rempah. Selain beras juga dikirim ke Portugis yang ada di Melaka. Jadi itu Goa. Karena itu Goa ketika ingin mendapatkan tempat-tempat yang penghasil beras, maka dia meluaskan wilayahnya di Sulawesi Selatan. Jadi karena hubungan yang dekat itu Belanda mengatakan Goa putuskan hubungan kamu dengan Bima. Karena kita tahu Bima juga tuh kadang punya peran membantu Goa dalam banyak hal. Karena itu setelah Goa dikuasai, maka dia putuskan juga bahwa Goa jangan kamu punya hubungan lagi dengan Bima. Ya itu dia. Iya, baik. Selanjutnya saya lanjutkan ke pasal 15. Raja Bima dan Karang Bonto Maranu harus diserahkan kepada company untuk ditahan. Ya, Raja Bima ini diperkirakan bertanggung jawab tentang pembunuhan orang-orang Belanda di Bima. Jadi sebenarnya bukan cuma Raja Bima saja, ada beberapa raja di sekitar dari kerajaan Bima, tapi karena kejadian itu terjadi di Bima, maka Raja Bima yang harus bertanggung jawab. Dan Karang Bonto Maranu,
Karen Bontang Maranu ini sebenarnya sudah ditawan dia ketika di Buton sana. Kan Karen Bontang Maranu itu menandatangani perjanjian di atas kapal bahwa kerajaan gua menyerah ya, dengan Raja Lu dan juga Mandar menyerah. Tapi menjelang penyerangan ke atas kerajaan gua, Karen Bontang Maranu ini berhasil membujuk dengan baik Spelman, dan diharapkan bahwa Karen Bontang Maranu ini bisa membujuk juga Sultan Hasanuddin kemudian. Karena itu dilepaskan, tapi kemudian lari dia. Karena itu dia sangat marah. Karena dia sangat marah, dimasukkan perjanjian itu, satu pasal perjanjian Karen Bontang Maranu harus dapatkan. Nah, itu dia. Dia sangat marah, Spelman sebenarnya sangat marah dia. Karena itu dimasukkan dalam pasal dalam perjanjian supaya ditangkap hidup atau mati sebenarnya. Baik Pak, selanjutnya di pasal 16, yaitu mereka yang diambil dari Sultan Butung atau Buton di Pak ini, pada penyerangan terakhir Makassar harus dikembalikan. Bagi mereka yang telah meninggal atau tidak dapat dikembalikan, harus dibayar dengan kompensasi. Ya, jadi pada waktu Sultan Hasanuddin berkuasa, dia pernah sebenarnya menyerang Buton lagi, menduduki Buton, tapi Buton berhasil mengambil dengan membayar sebenarnya. Tapi kan di situ ada beberapa juga orang yang tertawan, dan itu tidak masuk dalam pembelian itu. Jadi Buton itu dibeli kembali, jadi lepas dia kembali, tapi kan ada yang ditangkap. Itu orang tangkap itu yang minta dikembalikan. Jadi ketika pihak VOC ini menang, maka dia mencari apa saja yang boleh diambil dari gua. Ya itu salah satunya itu tadi. Jadi penyerangan terakhir ke Buton itu yang dia tangkap dikembalikan. Itu kerjaan, memang kerjaan gua melakukan serangan. Tidak salah tahun 1655 tidak salah. Nanti 57 diambil kembali, dia diminta kembali. Itu penyerangan terakhir ke atas itu. Nanti penyerangan tahun 1666 menjelang tahun 1667 itu dilakukan oleh Karen Bontang Maranu, tapi itu kan kita tahu kalah total. Kerajaan gua malah serdadu kerajaan gua itu banyak yang dibuang di satu pulau yang kemudian sekarang ini kita kenal dengan namanya Pulau Makassar, juga ada dekat Buton itu dibuang di sana dan mereka mati kelaparan di situ. Nah, sampai sekarang ada pulau itu, Pulau Makassar. Selanjutnya di pasal ke-17, bagi Sultan Ternate, semua orang yang telah diambil dari Kepulauan Sula harus dikembalikan bersama dengan meriam dan senapan. Gua harus melepaskan seluruh keinginannya menguasai Kepulauan Selayar dan Pensiano atau Muna, seluruh pantai timur Sulawesi dari Manado ke Pansiano, Banggai dan Kepulauan Gapi dan tempat lainnya di pantai yang sama, dan negeri-negeri antara Mandar dan Manado yang dulunya adalah milik Raja Ternate. Ya. Jadi di sini kelihatan begitu besar pengaruh dan kekuasaan kerajaan gua ya di masa lalu ya. Di ketika dia kalah perang, maka dituntut banyak hal, termasuk jangan lagi kembalikan dulu wilayah-wilayah yang milik Ternate yang pernah kamu kuasai ya, karena kelicikanmu misalnya ataupun karena pemberian orang lain. Wilayah-wilayah yang ada mungkin sampai ke Manado sana tolong jangan lagi sampai ke situ, cukup, sudah cukup kamu. Dan itu kerajaan gua tidak bisa bikin apa-apa. Sebagai pihak yang kalah dia harus tunduk pada itu semua. Dan kita tahu dulu orang hubungan itu bukan dibangun dari kedekatan dia, tapi hubungan itu dibangun karena kekuatan yang dimiliki. Jadi walaupun saya punya tetangga di sebelah, tapi ada yang lebih menjaminkan saya kekuatan yang jauh itu saya nafikan. Malah kalau perlu kuserang ini dengan bantuan dari yang jauh itu. Jadi dari sini nampak bahwa memang kerajaan gua begitu besar, luas pengaruh kekuasaannya, sehingga ketika dia kalah perang ini, Ternate, wilayah-wilayah yang dulunya pernah diambil oleh gua dikembalikan lagi. Kan dulu sering juga terjadi perang ya,
perang itu menang kalah terjadi. Ya, kalau pihak yang menang diambil, pihak yang kalah menderita. Tapi sekarang dia terbalik, itu dia dituntut kembali banyak hal. Dan ini yang terjadi pada kerajaan Goa. Tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana besarnya wilayah kekuasaan dan pengaruh kerajaan Goa di masa lalu. Selain itu sepertinya Pak kelihatan bahwa Belanda ini membenarkan apa semua yang dari keinginannya begitu Pak. Iya. Pokoknya orang istilahkan itu Belanda apa saja selama itu berupa uang dia diambil. Karena memang VOC dulu adalah memang syarikat dagang yang dibentuk oleh pengusaha-pengusaha yang punya uang ya. Jadi uang itu menjadi niat mereka. Ya, jadi apa saja demi uang dia halalkan. Dan VOC ya begitu tadi bahwa akhirnya dia juga menemui ajalnya ya, karena pegawai-pegawai mereka juga itu berdagang bukan untuk kepentingan VOC tapi untuk kepentingan diri sendiri juga. Itu yang terjadi kemudian. Oke, selanjutnya Pak ke pasal 18. Goa harus menanggalkan seluruh kekuasaannya atas negeri-negeri Bugis dan Luwu. Raja tua Sopeng, Laten di Bali, dan seluruh tanah serta rakyatnya harus dibebaskan. Begitu juga penguasa Bugis lainnya yang masih ditawan di wilayah-wilayah Makassar, serta wanita dan anak-anak yang masih ditahan penguasa Goa. Ya. Jadi inilah mungkin pasal yang dimiliki oleh kerajaan Borneo dan Sopeng. Cuma satu pasal ini. Korea, yang lain itu dimiliki oleh VOC semuanya. Inilah, ini yang membuktikan bahwa Bone lepas, Sopeng lepas, Raja Laten di Bali dilepaskan. Ini semua pasal ini saja. Jadi memang keinginan dari Arupalaka untuk membebaskan Bone terwujud. Dan itu memang dia niatkan ketika dia meninggalkan Cempalagi di Bone itu. Niatnya itu menuntun dia kemudian untuk melakukan apa saja demi untuk membebaskan kerajaan Bone dan Sopeng. Dan itulah dalam pasal yang ke-18 itu. Itulah satu-satunya milik Arupalaka dalam perjanjian dalam perang Makassar ini. Iya Pak, saya kira demikian pembahasan kita karena sudah sampai kepada 18. Ya, mungkin nanti dilanjutkan. Oh ya, sudah mau buka puasa juga. Sudah ya? mau buka puasa. Oke. Ya. Baik, demikian perbincangan saya untuk membicarakan pasal 6 pasal ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Sebelum saya tutup, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang, dan juga jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.